kemungkinan besarnya dia akan jemput. Kalaupun enggak, lebih ke karena pekerjaan, karena kontrak, atau karena dia sudah ada janji untuk ngejalanin pekerjaan gitu. Jadi udah ada kontrak yang harus dia datengin. Tapi kemungkinan besarnya dia akan jemput. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara di Kata Tarot. Kali ini saya mau bahas tentang pasangan atau calon pasangan ya mungkin ya. Yang lagi booming nih. Si Fuji, adik iparnya almarhumah Vanessa Angel, sama Torik Halilintar tuh adiknya Atta Halilintar. Jadi kan belakangan ini kan pemberitaan tentang mereka cukup banyak nih gitu. Jadi coba kita cari tahu nih apa kata tarot, gimana mereka gitu awalnya dan terus nantinya kayak gimana gitu ya. Oke. Ada Five of Cups. Awalnya mereka tuh sebenarnya biasa aja. Jadi saat pertama kali mereka ketemu itu belum ada rasa gimana-gimana gitu. Belum ada yang tertarik gimana-gimana gitu ya. Jadi mereka layaknya orang lain gitu yang oke, ketemu, dikenalin, terus ngonten bareng, ya udah gitu ya. Jadi belum ada rasa-rasa. Terus oke, Ten of Swords. Di sini yang kelihatan malah justru mereka tipikal yang sibuk juga dengan kegiatan masing-masing, tipikal yang nggak terlalu fokusin sama urusan asmara gitu ya. Jadi mereka masing-masing tuh tipikal yang nggak bisa diem, tipikal yang seneng sibuk gitu, tipikal yang gila kerja. Kalau dilihat Torik dulu, apa si Fuji dulu sih yang suka? Ini buat Torik, ini buat Fuji. Oke. Ini buat Torik nih, ada Four of Cups. Sementara Fuji ada Seven Pentacle. Jadi yang tertarik duluan itu Toriknya. Fujinya masih yang biasa aja, masih yang belum nanggepin. Oke, jadi dia lebih yang apa dibilangnya ya? Ya tetap baik aja gitu sama siapa aja gitu. Tapi kalau yang tertarik duluan nih Toriknya. Terus kalau yang dilihat dari Fuji apanya ya gitu ya. Terus dilihat dari Torik apanya gitu. Kalau Torik ngelihat Fuji, dia meskipun masih muda tapi tanggung jawab, kerja keras, itu yang dilihat dari, selain kalau cantik mah standar ya. Tapi di sini yang saya lihat Torik lebih ke sifatnya, lebih ke karakternya si Fuji. Sementara Fuji sendiri tadi udah diambil ya. King of Cups. Jadi Fuji ngelihatnya Torik itu dari feelingnya juga sabar, dewasa gitu. Itu juga yang dilihat dari Torik. Jadi kalau Torik ngelihat Fuji itu juga karakternya. Terus Fuji ngelihat Torik juga gitu. Lebih ke dewasa, lebih ke ngomong. Oke, terus apakah hubungan mereka bisa yang benar-benar jadi, start lagi, jadi terus nih gitu ya, jadi hubungannya jadi serius? Bisa,
mungkin banget nih katanya kartunya positif. Bisa yang tadinya hanya sekedar bercanda, hanya sekedar ini gitu ya, hanya sekedar berteman baik istilahnya, nantinya bisa lebih dekat lagi nih. Sudah mulai ada intensitas komunikasinya juga bisa lebih besar, bisa lebih banyak. Oke. Terus cuman memang untuk keduanya nih ada rasa gengsi untuk kayaknya maksud aku duluan sih gitu ya yang nunjukin kangennya, misalnya yang nunjukin ininya gitu, rindunya. Kalau di sini saya ngelihatnya sih lebih ke Fujinya yang nahan gitu. Yang nahan maksudnya nahan untuk tidak terlalu ekspresif, tidak terlalu nunjukin gitu. Fujinya nih yang nahan diri gitu, yang nggak mau terlalu berlebihan, nggak mau terlalu over. Nah, ada The Moon. Di sini lagi-lagi sebenarnya peran orang di luar mereka, peran keluarga, peran sahabat, teman-teman baik itu pengaruh gitu. Jadi mereka bisa yang memang lebih dekat lagi selain mereka satu sama lain sudah ketertarikannya mulai muncul lebih besar dibanding sebelumnya, tapi pengaruh orang sekitar itu juga tidak kalah pentingnya gitu. Jadi gak apa-apa tuh gitu terusin yang udah bikin Tofu Fans Club gitu ya, Torik Fuji gitu, yang sudah bikin foto-foto atau video-video tentang mereka selama ini, gak apa-apa terusin aja, karena justru karena kalian itu gitu bikin mereka jadinya lebih semangat lagi untuk saling mendekatkan diri satu sama lain gitu. Oke. Terus ini kan masih yang liburan di sana ya gitu, masih terpisah jarak ya. Kira-kira Fuji jemput nggak ke bandara lagi kayak waktu itu nganterin? Ini Queen of Calicos, Queen lagi. Kemungkinan besarnya dia akan jemput. Kalaupun enggak, lebih ke karena pekerjaan, karena kontrak, atau karena dia sudah ada janji untuk ngejalanin pekerjaan gitu. Jadi udah ada kontrak yang harus dia datengin. Tapi kemungkinan besarnya dia akan jemput. Terus jadiannya bisa nggak? Bisa banget. Jadi ini mereka berdua tuh udah bisa ada kemungkinan untuk join kerjasama yang bisa menghasilkan gitu ya, secara income yang bisa menghasilkan gitu. Jadi mereka cukup produktif, cukup yang bisa apa ya dibilangnya, kedekatan mereka tuh bisa yang ini membawa keuntungan buat dua belah pihak gitu. Jadi bukan Torik aja yang diuntungin atau bukan Fuji aja yang diuntungin, tapi bisa menguntungkan dua belah pihak. Ya. Dan tambah feelingnya atau perasaannya bisa tambah kuat nih gitu, bisa tambah kuat gitu. Jadi tadi cenderungnya memang sebenarnya nggak salah sih ya gitu, istilahnya gini, namanya perasaan kan kita memang nggak bisa kontrol ya, kita mau suka sama siapa, kita mau tertarik sama siapa gitu ya, kita nggak suka dengan siapa, itu namanya perasaan, kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau saya melihat mereka berdua itu memang energinya gitu ya, auranya itu dua-duanya positif gitu loh. Jadi apa ya, charmingnya tuh beda gitu saat mereka baru deket aja nih gitu. Jadi saya sih ngelihatnya nanti ke depannya tuh bisa yang
banyak project, banyak kerjasama untuk mereka berdua gitu. Jadi tidak hanya lancar secara relationship gitu ya, secara urusan hati, tapi juga lancar urusan kerjaan gitu. Jadi mereka bisa saling mensupport, bisa saling menguatkan, terus mereka juga bisa yang tambah tidak malu lagi untuk mengekspresikan perasaannya dia gitu. Jadi ini mereka masih LDR, masih yang cenderung masih yang malu-malu, masih yang ada gengsinya, terutama yang perempuan gitu ya, masih ada bukan takut sih sebenarnya, tapi masih yang lebih menahan diri gitu. Nah nanti saat Thorik pulang, terus dijemput kemungkinan besarnya, terus hubungan mereka lancar dan banyak yang tadi loh, orang-orang terdekat mereka tuh gitu, banyak yang support, banyak yang dukung gitu. Itu yang bikin mereka pun juga lebih pede untuk melangkah gitu. Jadi kita tunggu aja kedatangan Thorik balik lagi ke Jakarta, kita tunggu juga kisah mereka berdua selanjutnya. Tapi tadi sih pesan yang bisa disampaikan adalah energi mereka berdua itu nyampe loh gitu, nyampe loh ke, nggak hanya, kalau menurut saya sih nggak hanya untuk penggemarnya aja gitu, tapi nyampe ke orang lain gitu, energi bahagianya gitu ya, energi cinta kasihnya gitu, itu nyampe ke yang lihat gitu, ke yang nonton YouTube-nya mereka gitu ya, atau media sosial mereka tuh pasti dijamin kalian juga yang ngikutin gitu, bisa yang senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Itu kalau dipikir kok bisa ya, nah itu tadi gitu, energi positif, energi kebahagiaan dari seorang itu bisa nular loh gitu. Jadi buat kamu sendiri jangan lupa untuk banyak-banyakin senyum, banyak-banyakin tertawa supaya bisa lebih bahagia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel saya di program Kata Tarot. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.